Soalnya begini Pak Paul, sekarang ini kan propaganda ini kan begitu santer ya di Indonesia ini. Ini ke topik ini Hmm. soalnya. Indonesia itu paling senang eh, rakyat kebanyakan, mayoritas deh. Orang-orang yang saya katakan orang-orang yang pintar. Tapi kalau saya bilang kamu hebat nanti Pak. Nah, di sini ada 10 yang pesimis, ada 2 yang optimis. Sebelum melanjutkan, kami informasikan, konten ini berisi narasi atau visual mengenai ilmu pengetahuan dan berita yang mungkin saja masih ada kesalahan atau belum sesuai dengan sudut pandang Anda. Reaksi Nusantara mengajak Anda untuk mempelajari materi di dalam video ini, sebagai edukasi sekaligus mengkoreksi dan validitas materi yang terkandung di dalamnya dari sudut pandang Anda atau dari narasumber yang berbeda. Simak materi video ini sampai selesai supaya benar-benar paham sebelum Anda berkomentar. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya mereka bisa memberi dan berbagi pengetahuan bersama kita. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara. Oleh Pak Ponto dan Pak Jenderal Tobing, itu udah jelas banget. Atau sama Ibu Monik kemarin ya di TV One juga saya sudah tadi pagi saya sudah lihat beritanya itu. Wah itu luar biasa. Tapi memang kasihan juga sih Bu Monik dibully di komen itu macam-macam gitu. Tapi ya itu ada pro dan kontra itu soal biasa. Nah yang selanjutnya saya mau bilang gini Pak. Kita ini di channelnya Pak Paul Jang ini kan orang-orang yang saya katakan orang-orang yang pintar. Tapi kalau saya bilang kamu hebat nanti Pak Paul nggak senang itu di copy paste dari Pastor Pastor Gilbert. Nah orang-orang yang di sini ini saya merasa itu orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang mau belajar, orang yang mau cari tahu tentang kebenaran. Ini saya anggap ini yang dengar ini kebanyakan ini orang-orang pintar, ya, orang-orang yang cerdas, yang tahu tentang kebenaran. Nah, apa salahnya kalau orang-orang yang sekarang cari kebenaran itu susu kuda. Habis live ini saya juga mau buka ruangan live nih, nanti teman-teman gubrak-gubrak yuk gitu. Ini lagi road to 700 subscriber. Ya, kalau nggak like dan subscribe nanti dilempar di kubah besi Iron Dome. Ya baik, Pak Paul, untuk topik hari ini Pak, kalau saya lihat tuh ya apapun diskusinya kan ada orang bilang apapun makanannya, minumnya harus gitu kan. Nah kalau ini apapun diskusinya selalu yang muncul sekarang ini tuh sebuah angka cantik yaitu 2024. Nah itu boleh dipasang tuh dari sekarang tuh angka itu akan muncul terus. Nah tadi siang kan saya ada mengadakan live yang berjudul Fenomena Penyerangan Imam Masjid ya, ada apa gitu, kayak yang di Pekanbaru, Depok, Temanggung, dan lain-lain. Nah, tadi kebetulan banyak desahan-desahan rakyat jelantah yang mendiskusikan topik tersebut, dan semua akhirnya konklusinya sama, yaitu 2024 akhirnya, semua menuju 2024. Nah, yang gubrak-gubrak Israel-Palestina selama 3 minggu belakangan ini juga ke sana arahnya gitu, Pak. Nah, jadi kayaknya, ya, kalau misalnya menurut saya sih ya, apapun dari sekarang ini, Pak ya, sampai ke tahun 2024, semakin dekat tahunnya, kayaknya apapun yang akan dimasukkan ke news cycle yang diviralkan dan dibumingkan itu ya, itu seterusnya semua menuju ke 2024. Kalau kita lihat ada isu yang digembar-gemborkan, pasti ada hubungannya sama menuju ke 2024. Semakin dekat 2024, semakin gubrak-gubrak, semakin panas. Ya, mungkin dari saya itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, memang kalau saya kok kemarin kan Pak Ponto udah bilang gitu, arahnya memang 2024 ini semua. Haleluya, ini ada informasi A1 nih nampaknya nih, murid Yesus. Luar biasa ini, kita tunggu-tunggu kemarin Pak Ponto datang, murid Yesus tidak nampak. Oke, lanjut, Mendan, siap. Selamat malam. Ya. Salam Pak Paul, Horas. Shalom, Mendan. Saya kemarin nggak bisa masuk Pak Paul karena terlalu penuh saya, tapi saya ikut sekitar setengah jam terakhir. Saya dengar tuh Pak Tobi marah-marah. Tadi ada ibu yang bertanya tentang antisipasi intelijen dalam menghadapi krisis ekonomi. Sebenarnya
semua aspek intelijen itu harus mengantisipasi. Ya mungkin sambil menunggu Pak Tobing nanti, biar Pak Tobing yang melengkapi. Memang kita menyadari ya, ada satu motto yang menyatakan negara yang kuat pasti intelijennya kuat. Amerika kuat sampai sekarang itu terus terang karena intelijennya lebih kuat. Mungkin ekonomi Amerika sudah kalah dengan Cina, tapi intelijen masih Amerika, termasuk Israel adalah barang intelijen terkuat di dunia ini, Mossad. Jadi negara Israel yang kecil itu karena ditopang intelijen yang kuat. Ya meskipun memang penemu ilmu intelijen ini adalah dari nenek moyangnya Pak Paul ini, Sun Tzu. 500 tahun sebelum Masehi. Tapi kalau kita baca di kitab suci, sebenarnya penemu intelijen ini adalah Musa. Ya, waktu dia mengutus 12 suku-suku Israel untuk melihat tanah Kanaan yang akan mereka duduki. Di sini ada 10 yang pesimis, ada 2 yang optimis. Jadi ternyata ini bisa kita lihat begitu hebatnya pengaruh laporan intelijen itu dalam memotivasi atau menjatuhkan moral suatu bangsa. Jadi kita sadar Israel itu kuat karena intelijennya kuat. Jadi intelijen itu bukan hanya teknologi intelijen, tetapi ada juga human intelijen. Kita menyadari, saya lihat di Indonesia ini, saya dulu pernah di institusi Polri, saya lihat ada dekadensi penurunan kemampuan intelijen. Saya pernah belajar sejarah intelijen di Indonesia ini, ya memang tidak tertulis, tapi dari turun-temurun yang diturunkan kepada intelijen Polri itu sebenarnya pengungkapan PKI itu dulu adalah intelijen Polri yang disebut KKN, ya Badan Keamanan Negara. Bahkan ada salah satu seorang senior saya, Pamen dari Angkatan Darat, belajar dulu intelijen dari Polri. Tapi kenapa intelijen Polri itu gratis menurun sekarang? Yang menonjol itu adalah reserse. Karena trauma. Jadi mereka tidak bisa menyelamatkan agen-agen yang sudah menyusup di badan-badan PKI. Jadi banyak dibunuhi waktu itu. Polisi-polisi yang menyamar jadi PKI karena dia punya kartu PKI. Jadi kebijakannya Pak Harto dibunuh. Jadi akhirnya mereka trauma. Itulah membuat intelijen Polri itu menurun. Tapi sebenarnya kita sekarang sudah punya badan intelijen yang kuat secara organisasi, yaitu BIN. Dalam Undang-Undang Intelijen, kalau nggak salah nomor 17 tahun 2002 atau 2003, sebenarnya BIN itu bertanggung jawab untuk mengkoordinir dan memberdayakan semua badan-badan intelijen di Indonesia. Nah, ada beberapa badan intelijen Indonesia ini di luar BIN, yaitu Badan Intelijen Kepolisian, kemudian ada Badan Intelijen Strategis, kemudian ada Intelijen Kejaksaan. Satu lagi yang dilupa, yang mungkin terabaikan dan kurang diperhatikan adalah badan intelijen yang ada di Kementerian Luar Negeri. Sebenarnya duta-duta besar kita itu, dubes-dubes dan konsultat kita itu semuanya agen-agen intelijen negara di luar negeri. Jadi kalau kita lihat tadi perdebatan diskusi ini menunjukkan bahwa pimpinan negara kita kurang menerima masukan-masukan dari badan intelijen, terutama badan intelijen dunia. Contohnya, kok tidak bisa mengerti pimpinan negara ini tentang historis Israel. Padahal sebenarnya intelijen itu sebagai pengetahuan, dia menyajikan intelijen dasar. Intelijen dasar itu termasuk histori, sejarah, ya, dari semua negara-negara dan bangsa. Karena itu salah satu untuk mengambil kebijakan itu adalah intelijen dasar. Kalau kita tidak mempunyai intelijen dasar yang akurat, ya pasti pimpinan itu meraba-raba, asal ngomong. Saya lihat banyak pimpinan negara kita tuh sepertinya kurang masukan intelijen. Sehingga tidak tahu bahwa Palestina itu sepertinya merdeka, tidak tahu sejarah historis Israel, bukan dari kitab suci ya. Ini menunjukkan bahwa intelijen dasar kita, khususnya yang disajikan oleh badan-badan Kementerian Luar Negeri atau kedutaan itu sangat lemah. Saya dulu pernah mendengar bahwa calon-calon duta besar dan konsulat-konsulat kita yang akan bertugas di luar negeri itu harus ditakar dulu intelijen. Karena dia itu di samping duta besar kita, ya, wakil kita di luar negeri, tapi juga badan intelijen yang harus mengumpulkan informasi tentang negara-negara, khususnya negara-negara yang mungkin menjadi kompetitor kita. Contohnya, kita tidak sadar sebenarnya, Indonesia ini intelijen terkuatnya adalah intelijen ekonomi Jepang. Makanya kita puluhan tahun sekarang ini tergantung dengan
produk-produk Jepang karena di sini kuat intelijennya. Saya pernah menemukan salah satu dosen di Universitas Pajajaran menyatakan dia melakukan survei yang didanai oleh badan Jepang, suatu perusahaan Jepang. Dia tidak sadar sebenarnya dia itu mengumpulkan informasi untuk intelijen ekonomi di Jepang, sehingga Jepang itu tanpa mengirim agennya ke sini dia tahu apa kira-kira fenomena kesenangan atau perkembangan kesukaan bangsa Indonesia terhadap produk-produk Jepang, sehingga Jepang itu cepat sekali perubahan ataupun modernisasi produknya karena dia dapat data. Nah, kita terus terang aja, saya melihat bahwa kedutaan-kedutaan kita di luar negeri ini kurang mengerti, kurang diberikan wawasan intelijen, sehingga mereka datang ke sana itu hanya melaksanakan tugas-tugas kenegaraan seperti mungkin bidang ekonomi. Dia adalah intelijen negara yang ada di sini untuk mengumpulkan informasi bagi pimpinan negara, sehingga pimpinan kita itu ya tidak salah mengambil kebijakan. Karena data yang salah, data yang tidak akurat, informasi akurat, itu akan membuat kebijakan yang salah. Kerajaan-kerajaan Cina kuno, kaisar-kaisar Cina, seperti Sun Tzu. Sun Tzu itu kan penasehat raja, penasehat kaisar. Makanya kaisar-kaisar yang bertahan lama itu pasti intelijennya atau penasihat-penasihat raja. Makanya di kitab suci disebut bahwa seorang raja yang bijaksana karena banyak penasihat. Jadi ini terlihat yang kurang. Dan memang pengetahuan atau wawasan intelijen ini kurang berminat. Sangat kurang. Sehingga banyak pejabat-pejabat itu yang jatuh karena tidak punya wawasan intelijen. Salah satu contohnya mungkin kalau saya boleh memberikan contoh seperti dulu Pak Susno II. Beliau intelijennya, dia salah ngomong, cicak dan buaya. Di akhirnya itu dihantam oleh lawannya, kesenangannya. Akhirnya dia tuh, padahal dia tuh calon Kapolri karena tidak punya wawasan intelijen. Saya selalu melihat saudara-saudara kita di TNI khususnya Angkatan Darat itu hampir semua pejabatnya itu mempunyai wawasan intelijen, meskipun dia tidak bertugas di bidang intelijen. Jadi kelemahan-kelemahan kita sekarang ini adalah di bidang aspek intelijen, karena memang sedikit sekali yang berminat di bidang intelijen karena pengetahuan intelijen sifatnya sangat rahasia. Tetapi ada satu kemampuan intelijen memang yang sangat lemah mungkin di badan intelijen kita, ada kemampuan analisis. Sehebat apapun, selengkap apapun informasi akurat, tapi tanpa pengetahuan analisis, maka data itu hanya sekedar data. Tidak bisa dirubah, dimasak menjadi rekomendasi. Karena ujung-ujungnya produk intelijen itu ada rekomendasi untuk menyusun suatu kebijakan atau pengambil keputusan. Makanya intelijen itu adalah untuk kepentingan user. Jadi BIN itu untuk kepentingan presiden. Wapres tidak menjadi pimpinan daripada badan intelijen. Jadi langsung dia pimpinan tertinggi. Ya, kalau di negara ini BIN itu langsung bertanggung jawab kepada presiden. Dia bukan kepada wakil mengambil kebijakan. Sehingga kalau ada pimpinan-pimpinan yang salah berbicara, ini karena kelemahan intelijen. Makanya kalau ingin pimpinan atau seorang raja atau penguasa itu bijaksana, pasti intelijennya dia kuat. Tapi memang pembesaran atau memperkuat intelijen ini banyak pimpinan-pimpinan kita yang tidak begitu mengerti fungsi intelijen sehingga diabaikan. Ya, sehingga intelijen kita ini sangat kalah bersaing dengan badan-badan intelijen negara lain ya yang sudah maju. Kemudian saya sangat sependapat tadi dengan Susu Kuda ya. Saya melihat ini semakin besar dampak daripada komunitas kita di JOM ini ya. Seperti saya katakan kemarin bahwa kita ini mungkin sudah berkumpul dari berbagai elemen daripada masyarakat Kristen yang mempunyai talenta yang bermacam-macam. Mari ini kita satukan. Bukan artinya kita ingin masuk atau mendirikan parpol, tidak. Ingat, untuk merebut kekuasaan di Indonesia ini secara demokratis ataupun hukum itu hanya melalui pemilu dan pemilu kada. Jadi bukan artinya kita membuat parpol, tidak. Jangan sampai nanti pemimpin yang akan datang ini salah pilih. Karena umat Kristen tidak berperan. Saya melihat dari pengalaman-pengalaman pemilu, itu orang-orang Kristen itu sangat apatis, kurang proaktif, kurang ikut dalam berpartisipasi dalam pemungutan suara. Sehingga hak suaranya itu ya
tidak digunakan sehingga orang-orang lain yang menggunakan. Sementara rekan-rekan kita dari seberang itu bila perlu 2 kali memilih. Kita tidak mau memilih, terutama mohon maaf ini Pak Paul, ya. Saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa ini tidak mau ikut. Padahal itu kesempatan pemilu itulah kita sama haknya semua, mau presiden, jenderal, sama haknya, ya, memilih menentukan pimpinan negara. Jadi ini juga momen kita dengungkan, mari kita dengungkan supaya kita berpartisipasi aktif dalam pemilu karena ini menentukan nasib bangsa ke depan. Percuma kita berbicara berkuar-kuar di sini kalau kita tidak bisa menelurkan orang yang tepat, orang yang jujur untuk memimpin negeri ini atau memimpin suatu daerah. Saya kira itu dulu Pak Paul yang bisa saya sampaikan. Nih, keren Pak banget Murid ini. Yesus boleh Pak mau nanya Pak? Boleh Ibu Lisbeth sambung. Ini kita terakhir karena saya harus ketemu sama lawyer ya. Jadi ini Ibu Lisbeth boleh tanya terakhir untuk menanggapi Pak Murid Yesus. Silakan. Ya. Itu saya. Pak Murid Yesus. Oke, Ya, Bu. terima kasih Ya. Pak Paul. Untuk intelijensi yang ada di Indonesia saat ini, mungkinkah dia seorang teroris Paul ini. sehingga bisa memecah belah bangsa ini? Suaranya putus tadi Ibu Lisbeth, kurang jelas pertanyaannya. Ya. Saya mau bertanya Pak, mungkinkah sampai akan bisa terjadi seorang intelijen yang ada di Indonesia yang berkoordinasi dengan segala aparat militer dan kepolisian yang ada? Mungkinkah itu dia seorang teroris yang akhirnya dia juga yang akhirnya memecah belah bangsa ini? Jadi begini Bu, salah satu kemampuan intelijen itu adalah menyusup. Jadi masuk ke komunitas lawan. Jadi bisa saja bahwa teroris itu juga punya intelijen, tetapi kita juga sebenarnya punya counter intelijen. Jadi counter intelijen bagaimana kita meng-counter supaya pihak lawan itu jangan sampai masuk ke intelijen kita atau mencuri informasi kita. Jadi ada kontra intelijen. Jadi saya tahu bahwa seperti teroris juga punya badan intelijen. Bahkan mereka hampir semua mungkin jaringan teroris punya wawasan intelijen. Sementara aparat itu intelijennya hanya dibebaskan kepada badan intelijennya, seperti di Polri lah. Polri itu kan ada reserse, ada Sabara, Binmas. Itu yang ngerti intelijen hanya satuan intelijen. Binmas, Sabara itu nggak ngerti sama sekali. Sehingga dia pada saat dia bertugas di jalan seperti lalu lintas, dia tidak punya wawasan intelijen. Dia taunya hanya menilang, melihat pelanggaran. Nah, di sini kelemahan saya lihat di institusi saya dulu Polri. Lain dengan di Angkatan Darat khususnya. Angkatan Darat itu meskipun mereka bukan bertugas di bidang intelijen, mereka diberikan wawasan ya penataran tentang intelijen sehingga sedikit banyak mereka mengerti intelijen itu. Jadi bisa saja agen musuh itu masuk ke ya. Saya dengan kasus Ahok kemarin Pak ya. Bukan hal yang tidak tahu seorang intelijen akan rusuh riuh waktu kasus Ahok. Jadi memang sampai negara ini digoyang oleh sebuah agama. Ya kebetulan begini ya. Artinya intelijen ini seperti diam, tidak berkutik. Saya melihat dan menganalisa seperti kayak begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Seperti ada pemecah belah bangsa tapi tidak bergerak. Bagaimana menurut Jadi begini, Pak Murid? Nah, begini Bu ya. Jadi sebenarnya fungsi intelijen itu berada di bawah permukaan. Dia tidak di atas permukaan. Jadi dia tidak bisa melakukan kegiatan formal. Dia hanya memberikan informasi kepada user, ya. Yaitu kalau di negara ini kepada presiden, kalau umpamanya di Kodam itu kepada langsung Pangdam. Jadi informasinya itu. Tapi memang salah satu keakuratan dalam bertindak pimpinan terhadap suatu masalah, kecepatan dan kerahasiaan. Jadi intelijen itu kecepatan. Kalau dia lambat, ya basi pimpinan sudah terlambat. Kalau rahasia terbongkar, informasi itu bisa diketahui oleh lawan, dia bisa mengantisipasi dulu. Jadi sebenarnya intelijen itu tidak boleh melakukan upaya hukum. Dia tidak seperti reserse nangkap orang, nggak boleh. Makanya intelijen itu salah satu kemampuannya adalah penyamaran, cover. Intelijen tanpa cover, kita lihatlah kasus Munir sebenarnya. Itu salah satu kelemahannya cover. Covernya tidak boleh ketahuan. Kalau ketahuan berarti covernya nggak benar, penyamarannya nggak benar. Ada satu lagi kemampuan desepsi. Desepsi itu penipuan. Bagaimanakah kita membuat tipu muslihat sehingga action kita itu tidak diketahui musuh. Tapi sebenarnya intelijen itu apapun boleh dilakukan, asal jangan ketahuan. Jadi covernya yang lemah. Iya. Kemarin yang Pak Chandra bilang ya, informasinya boleh apa aja. Kalau intelijen itu boleh
Iya. Selama tidak ketahuan. Ya. Bukan, maksudnya untuk Ya. untuk mengatasi masalah yang terjadi di tengah masyarakat itu, untuk supaya tidak sampai bias masalah itu, sampai sejauh mana itu pihak intelijen dalam mengatasi masalah itu? Jadi begini Bu, makanya saya bilang tadi, kelemahan kita adalah intelijen dasar. Ya, saya lihat ya waktu saya bertugas di Polri ya, saya sudah inventarisir apa kira-kira konflik-konflik besar di negeri ini. Saya inventarisir yang pertama itu adalah konflik agama. Jadi yang paling besar itu membuat Indonesia nanti pecah adalah konflik agama, khususnya Kristen dan Islam. Jadi itu ranking pertama. Ranking kedua adalah konflik sara, suku. Terutama dari suku ini mana yang paling tinggi konfliknya adalah pribumi dan non pribumi, khususnya pribumi dengan Cina, keturunan Cina. Itu konflik kedua, paling mudah itu disulut. Konflik yang ketiga adalah tentang sumber daya alam, perebutan ekonomi. Kalau kita lihat contohnya seperti Aceh ya, kasus Aceh itu sebenarnya konflik ekonomi tapi dibungkus dengan agama. Karena kalau orang Aceh tidak mungkin bisa digerakkan karena pusat mengabaikan ekonomi Aceh. Makanya waktu itu pimpinan GAM itu mengangkat itu menjadi permasalahan agama supaya bisa memobilisasi masyarakat. Kembali kepada kasus Ahok dan kemarin Habib Rizik. Saya lihat di sini kelemahan intelijen kita. Jadi sebenarnya di intelijen itu ada deputi-deputi atau direktur, ada namanya direktur sosial budaya. Dia itu seharusnya sudah melihat begitu ada informasi bahwa Habib Rizik akan kembali ke sini, termasuk juga kemarin pemilu Ahok ya berpasangan dengan lawannya adalah yang sekarang penguasa. Dia sudah lihat apa kira-kira konflik atau gangguan Kamtibmas, pemicu permasalahan hukum. Pasti adalah konflik agama. Seharusnya itu menjadi skala prioritas daripada aparat dalam pembinaan Kamtibmas. Jadi sebenarnya berdasarkan skala kerawanan itulah kita bisa menentukan pola atau konsep keamanan seperti yang dikatakan oleh Pak Jenderal kemarin. Kita tuh tidak punya tata ruang keamanan. Sebenarnya sudah ada, tapi mungkin belum cukup strategis dan akurat. Sebenarnya sudah ada tata ruang keamanan. Masih lemah ya Pak ya, intelijen ya. Masih lemah. Mungkin melalui Zoom ini Bapak Murid Yesus mungkin bisa memberikan untuk supaya tidak lemah seperti apa dan bagaimana supaya the next, artinya itu kejadian yang ada di tengah masyarakat itu benar-benar teratasi cepat. Jangan sampai bias, jangan sampai semua meluas. Jadi begini Bu. Karena saya menganalisa kejadian demi kejadian yang ada di negeri ini seperti tutup mata, tutup mulut, tutup telinga. Topiknya apa sih Pak Paul? Iya ganti. Saya hanya rakyat aja sih Pak. Udah kejauhan Bu. Kejauhan topiknya. Supaya jangan bias. Kita kan masih cerita Palestina atau memang itu hanya sebagian curhat tadi. Oh memang. Tapi gini loh Ibu Lisbeth, saya tutup ya. Begini Ibu Lisbeth, ini sih sebenarnya rahasia umum bahwa intelijen itu adalah milik para penguasa sebetulnya. Jadi penguasanya siapa, mereka menggunakan intelijen ini. Nah sekarang tinggal orang-orang anggota-anggota intelijen ini berpihak kepada siapa juga. Kan siapa memanfaatkan siapa. Tetapi memang harus begitu. Cuman kita mungkin mau fokus kembali ke Palestina. Cuman masalahnya kita 5 menit harus selesai nih. Mungkin Pak Hendro Firleso mungkin kasih tanggapan terakhir penutup. Ini, ya. Silakan Pak Hendro Firleso. Terima kasih. Soalnya udah jauh banget jauh. Intelijen nggak bisa dibicarakan Pak. Kalau intelijen dibicarakan bukan rahasia. Itu aja. Iya. Oke, ini Pak Hendro Firleso lanjut. Kalian penutup, kalian doa penutup ya. Iya, soalnya Pak Hendro. Ya. Jadi saya melihat soalnya banyak sekali buang-buang waktu Pak Paul di sini. Jadi sayang sekali gitu loh. Apa yang diharapkan rekan-rekan semua memang pada diam, tapi alangkah baiknya kita hanya mengingatkan aja. Soalnya begini Pak Paul. Sekarang ini kan propaganda ini kan begitu santer ya di Indonesia ini. Ini ke topik ini soalnya. Indonesia itu paling senang rakyat kebanyakan mayoritas deh. Itu paling senang dengan propaganda. Dan apalagi propaganda itu dihembuskan oleh tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat. Akibatnya, begitu mereka berbeda dan propaganda itu, dia ingin propaganda itu satu frekuensi, satu suara. Begitu ada propaganda yang berbeda, ini yang jadi masalah. Akibatnya apa? Dianggap melawan pemerintah. Ini yang terjadi di Indonesia. Tapi sekarang ini kita lihat,
keadaan pasca gencatan senjata. Tadi yang awal saya awali dengan itu. Jadi kalau ada berbeda dengan propaganda yang dilakukan oleh pemerintah atau tokoh-tokoh berbeda, itu berarti adalah sesuatu yang dianggap memusuhi. Dan ini adalah kita masuk dari pasca gencatan senjata, Pak. Dan saya itu juga ulas di dalam, saya punya YouTube, minta tolong di subscribe, like. Soalnya itu saya juga bahas. Begini. Nama YouTube-nya Pak sekalian diumumkan. Oh ya, Hendro Firleso ya. Tolong di subscribe Hendro Firleso, karena saya di situ ada mempertajam apa yang Pak Paul utarakan di sini dan rekan-rekan semua bahas di dalam channel Pak Paul. Begini Pak Paul, begitu pasca gencatan senjata, negara-negara yang mendukung Israel, ya, itu berarti dia tidak memusuhi Palestina. Ini harus diingat. Karena begitu gencatan senjata dilakukan bersama dan disetujui oleh parlemen Israel bahwa gencatan senjata tanpa syarat, itu beberapa jam kemudian langsung trailer-trailer itu masuk Pak dari dari yang mendukung Israel. Bantuan itu adalah untuk rakyat Palestina. Dia mengesampingkan yang namanya saling dukung-mendukung. Disinilah yang saya bilang humanity, segi kemanusiaan. Trailer datang begitu banyak. Ya, di situ adalah obat-obatan, terutama karena mereka yang luka-luka itu ternyata banyak sekali. Dan itu kalau tidak segera ditolong, dia akan mati. Karena lukanya sudah parah. Bantuan-bantuan untuk makanan dikirim ke situ. Obat-obatan dikirim ke situ. Dan tidak lama, itu tim medis dari Uni Eropa itu sudah masuk ke situ. Indonesia memang sudah mengirim, ada. Seperti yang Mercy itu sepertinya sudah mulai masuk, tapi waktu itu dia tertahan. Jadi saya melihat di sini, di dalam suatu peperangan, oke, saling mendukung itu adalah sesuatu yang normal. Tapi begitu korban ada lebih banyak pada pihak lawan pun, negara-negara yang mendukung, misalkan Israel, itu langsung dia turun. Dia turun tidak melihat itu yang mau terima Hamas atau Palestina, tapi mereka yang dituju adalah pemerintah Palestina. Dan semua negara yang mendukung atau menolong, membantu, memberikan bantuan, dia tidak melihat lagi bahwa itu adalah yang berperang adalah Hamas melawan Israel. Itu dilupakan sama mereka. Karena rakyat Palestina yang ikut menjadi korban, itu ada dua-duanya. Ada Hamas, ada Palestina. Pasti. Karena pihak daripada Israel itu hanya 13 korban yang meninggal, dan beberapa ratusan, tapi mereka pasti sudah bisa menanggulangi. Akibatnya semua diarahkan bantuan itu ke Palestina. Di sini saya melihat, Pak, di sini saya melihat mereka itu berpikir dengan nalar yang luar biasa. Mereka mengesampingkan yang namanya agama. Jadi kalau Indonesia ini sudah dimabuk dengan agama, sudah tidak bisa waras. Dia berpikir pasti tendensius arahnya. Bahwa dia lupa kemanusiaan itu adalah lebih penting daripada faktor agama. Ya. Gitu. Jadi saya melihat di Indonesia, saya juga menyuarakan juga bahwa perbedaan itu tetap indah, perbedaan itu bagus. Jangan hanya propaganda terus ingin satu suara dan yang berbeda itu dianggap adalah musuh. Langsung ditindak. Saya ingatkan, Indonesia adalah negara Pancasila, berideologi Pancasila, dan memegang teguh adalah Bhinneka Tunggal Ika. Intoleransi itu harus segera dikikis. Mari kita suarakan bahwa Indonesia itu ke depan bisa lebih baik. Lupakan dulu pemilihan presiden, itu politis sekali. Segi kemanusiaan yang mesti didahulukan. Terima kasih Pak Paul. Selamat malam. Sekalian tutup dalam doa Pak Hendro. Karena Oke. saya ada janjian ketemu orang ini. Sebentar lagi. Oke, terima kasih Pak Paul. Terima kasih. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.